Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang sedang bergelut dengan pendataan honorer non-ASN lewat aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Bapak Ibu, pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting terkait pendataan honorer non-ASN, yaitu tentang batas akhir pendataan honorer non-ASN. Bapak Ibu cek syarat dan tahapan penutupannya. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 54, batas usia pensiun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan adalah 58 tahun. Sementara itu, batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya adalah 60 tahun, serta bagi jabatan fungsional ahli utama adalah 65 tahun. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, menjelaskan proses seleksi non-PNS tidak hanya sebentar, seperti administrasi dan kompetensi ditambah dengan proses kontrak dan administrasi di BKN akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Oleh karena itu, batas usia tenaga non-ASN saat pendataan 56 tahun karena akan ditambah proses seleksi selama 1 tahun. Umur diangkat menjadi P3K tepat 57 tahun. Kemudian pensiun pada 58 tahun. Bukan hanya batasan umur yang ditentukan, masa kerja pun ditetapkan paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Sehingga bagi honorer yang belum mengabdi selama setahun akan ditolak mengikuti pendataan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2022. Apa saja tahapan terbaru pendataan non-ASN yang dirilis oleh BKN? Tahapan alur pendataan dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Pertama, sebelum prafinalisasi, masing-masing admin instansi pemerintah mendaftarkan tenaga honorer yang masih bekerja di lingkupnya. Kemudian tenaga non-ASN melakukan pembuatan akun pendataan di website pendataan non-ASN bkn.go.id dan menginput dokumen yang masih perlu dilengkapi. Selanjutnya, admin instansi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data yang telah diinput tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 54, batas usia pensiun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan adalah 58 tahun. Sementara itu, batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya adalah 60 tahun, serta bagi jabatan fungsional ahli utama adalah 65 tahun. Masing-masing admin instansi pemerintah mendaftarkan tenaga honorer yang masih bekerja di lingkupnya. Kemudian tenaga non-ASN melakukan pembuatan akun, pendataan di website pendataan non-ASN bkn.go.id dan menginput dokumen yang masih perlu dilengkapi. Selanjutnya, admin instansi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data yang telah diinput tersebut. Yang kedua, prafinalisasi. Tahap ini berlangsung pada 30 September hari ini, 2022. 30 September 2022. Di mana pada tahap ini seluruh instansi mengumumkan daftar tenaga non-aparatur sipil yang masuk pendataan awal, yaitu uji publik melalui kanal informasi instansi. Bagi tenaga non-aparatur sipil yang merasa memenuhi syarat pendataan tetapi belum terdata atau belum melengkapi data dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Yang ketiga yaitu finalisasi.
Tahap ini berlangsung pada 31 Oktober 2022, di mana pada tahap ini seluruh instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan non-ASN. Kemudian instansi pemerintah menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan dan mengumumkan hasil akhir di kanal informasi instansi. Nah, demikian info batas akhir pendataan non-ASN hingga 31 Oktober 2022, dan siapa saja yang termasuk dalam 6 honorer atau 6 kategori honorer yang boleh daftar pendataan ini agar memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi P3K 2022. Demikian informasinya Bapak Ibu, ini supaya menjadi bahan kepada kita semuanya bahwa dalam hal yang mengakhiri pendataan honorer non-ASN ada 3 item yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu masa sebelum prafinalisasi, dan yang kedua adalah prafinalisasi, dan yang terakhir adalah finalisasi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.